Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1739. Su Ximing berjalan ke arah Ye dan bertanya pada Ye, ada apa? Mengapa Anda tidak bertanya kepada putri Anda apa yang terjadi? Ye mengeluh dalam hatinya dan berkata, Paman Su, dengarkan penjelasanku. Su Ximing berkata, apalagi yang bisa saya jelaskan, saya melihat Anda mencium putri saya dengan mata kepala sendiri. Jelas putrimu yang menciumku, oke? Saya adalah korbannya. Tapi hal seperti ini sulit dijelaskan. Ye tidak punya pilihan selain berkata, Paman Su, mari kita bicarakan ini nanti. Su Ximing berkata, jangan menunggu untuk berbalik, sekarang saya hanya ingin Anda memberi saya janji. Janji apa? Tanya Ye. Su Ximing berkata, saya ingin Anda berjanji untuk bertanggung jawab atas putri saya. Apa? Jika dia menciumku, aku akan bertanggung jawab untuknya. Anda mencoba menipu saya. Ye bukan orang bodoh. Dia segera melihat apa yang dipikirkan Su Ximing, dan berkata, Paman Su, lelucon semacam ini tidak bisa dibuat. Chang Jin adalah permata di telapak tanganmu dan memiliki status terhormat. Saya seorang dokter kecil, bagaimana saya bisa bertanggung jawab untuknya? Wajah Su Ximing tenggelam, dengarkan apa yang kamu maksud, kamu mencium putriku, tidakkah kamu ingin bertanggung jawab untuknya? Ye, kamu terlalu bajingan. Meskipun kamu menyembuhkan ayahku, jika kamu tidak ingin bertanggung jawab atas Jiang Geum, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Melihat kemarahan ayahnya, Su Changjin berkata dengan cepat, Ayah, ini bukan salah Ye, akulah yang berinisiatif untuk menciumnya. Mendengar ini, Su Ximing sangat marah sehingga dia menunjuk ke kepala Su Changjin dan memarahi, saya tidak punya hati. Alasan mengapa dia memaksa Ye untuk bertanggung jawab atas Su Changjin adalah untuk mengambil kesempatan ini untuk menjadikan Ye sebagai menantunya. Bab 1740. Tanpa diduga, Su Changjin justru membantu Ye untuk berbicara, jadi dia tidak akan bisa memaksa Ye lagi. Bahkan Su Ximing sedikit malu. Itu putri Anda yang mencium seseorang, tetapi Anda ingin mereka bertanggung jawab, bukankah itu tidak tahu malu? Pada saat ini, Penatua Su mengubah topik pembicaraan. Jiang Jin, mengapa Li Zhengxi dan putranya meninggal? Tanya Su Lao. Su Changjin menyingkirkan rasa malunya dan menceritakan kematian Li Zhengxi dan putranya. Setelah mendengar ini, Old Su dan yang lainnya juga tercengang. Terlalu aneh bahwa mereka mati? Kata Song Huixian. Su Ximing berkata, ayah benar, orang-orang menonton, dan Li Zhengxi dan putranya telah melakukan terlalu banyak hal buruk, bahkan Tuhan tidak dapat menontonnya. Old Su melirik Ye. Dia selalu merasa bahwa kematian Li Zhengxi dan putranya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Seperti yang dikatakan Song Huixian, ayah dan putra Li Zhengxi meninggal dengan sangat aneh, dan mereka tidak mati cepat atau lambat. Tetapi pada saat inilah Ye berada di tempat kejadian lagi. Mungkinkah kematian Li Zhengxi dan putranya terkait dengan Ye? Jika Ye benar-benar melakukannya, lalu bagaimana dia melakukannya? Penatua Su memikirkannya sebentar, tetapi dia tidak ingin memahaminya. Dia hanya berhenti memikirkannya dan berkata, Ye, selama perselisihan medis Tiongkok-Korea terakhir, Li Zhengxi menemukan saya dan meminta saya untuk datang. Maju untuk meminta belas kasihan Anda dan biarkan dia pergi. Aku meminta Chang Jin untuk menemukanmu, dan aku berjanji pada saat itu bahwa selama kamu membiarkan Li Zhengxi pergi,
Aku akan memberimu patung perunggu Tiansheng. Ayo pergi, aku akan membawamu melihat manusia perunggu Tiansheng. Setelah Sulau selesai berbicara, dia membawa Ye Qiu ke ruang bawah tanah villa. Total 3 pintu anti-maling dipasang di ruang bawah tanah. Pintu pertama adalah kunci pintar, pintu kedua membutuhkan pengenalan pupil, dan pintu ketiga memiliki kunci tembaga kuno dan rumit. Pengawasan ada di mana-mana. Bab 1741. Ye Qiu berpikir dalam hati, keamanannya sangat ketat, pasti ada banyak hal baik di dalamnya, kan? Bang! Setelah pintu keamanan ketiga terbuka, koridor gelap muncul. Lukisan minyak barat tergantung di dinding di kedua sisi koridor. Su Changjin mengikuti Ye Qiu dan menjelaskan kepada Ye Qiu, kakek biasanya suka mengoleksi beberapa barang antik, tempat ini adalah ruang hartanya. Semuanya adalah harta karun. Lukisan itu adalah karya Van Gogh, dan lukisan itu adalah karya asli Picasso. Su Changjin memperkenalkan lebih dari selusin lukisan secara berurutan. Setiap lukisan memiliki asal-usulnya. Saat mereka melintasi koridor, mata mereka tiba-tiba melebar. Ye Qiu mendongak, wajahnya penuh kejutan. Saya melihat ruang bawah tanah beberapa ratus meter persegi, seperti museum kecil, penuh dengan semua jenis barang langka dan antik. Ye Qiu melihat manusia perunggu Tiansheng sekilas. Akhirnya bisa melihat relik ini. Ye Qiu sedikit bersemangat, dan berjalan cepat ke manusia perunggu Tiansheng untuk mengamati dengan cermat. Patung perunggu Tiansheng persis sama dengan yang dilihat Ye Qiu di foto. Tinggi patung perunggu itu hampir sama dengan orang dewasa. Ada ratusan titik akupuntur yang terukir di tubuhnya, dan nama titik akupunturnya juga terukir di sebelah setiap titik akupuntur. Old Su berkata, saya telah menemukan seseorang untuk mengidentifikasinya, dan benda ini nyata. Ye Qiu, mulai sekarang, itu milikmu. Ketika Anda kembali ke Cina, saya akan mengatur seseorang untuk mengirim Anda kembali. Ye Qiu berbalik, membungkuk hormat kepada Penatua Su, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Su, terima kasih. Benda ini sangat penting bagi pengobatan Tiongkok Huaguo. Terima kasih atas kontribusi Anda pada pengobatan Tiongkok Huaguo. Generasi muda tidak akan pernah melupakannya. Bab 1742. Old Su tersenyum dan berkata, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Omong-omong, Anda menyelamatkan hidup saya, dan saya belum membayar Anda. Anda dapat melihatnya. Selama ada hal-hal di sini yang Anda seperti, jangan ragu untuk berbicara. Tuan Su, Anda terlalu sopan. Adalah tugas saya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Sebelum Ye Qiu selesai berbicara, matanya tiba-tiba jatuh ke satu sisi, dan keterkejutan muncul di wajahnya. Hah? Mata Ye Qiu terpaku di sudut, keterkejutan muncul di wajahnya. Dia melihat sebuah tripod. Meskipun tripod ini hanya seukuran kepalan tangan, tripod ini memberikan suasana yang kuno, berat, dan khusyuk bagi orang-orang. Tripod berkaki 3, terbuat dari perunggu, dan diukir dengan pola naga yang sangat indah. Ye Qiu mengenalinya sekilas. Ini adalah Kuali Qian Kun. Ye Qiu terkejut. Terakhir kali dia menemani Chang Mei Zhenren untuk mengambil pedang guru surgawi, dia mendapatkan Kuali Qian Kun di Gunung Dalong, tetapi kuali itu adalah hadiah dari Zhang Tianxi untuknya. Mengapa Tuan Su memiliki Kuali Qian Kun di sini? Ye Qiu bingung. Melihat bahwa Ye Qiu telah menatap Kuali Qian Kun, Penatua Su bertanya sambil tersenyum, mengapa? Apakah kamu menyukai kuali ini? Ye Qiu mengangguk. Saya menyarankan Anda untuk memilih yang lain.
kata Penatua Su. Ye Qiu bingung dan bertanya, mengapa? Su Lao Dao, bukannya saya tidak tahan untuk memberikannya kepada Anda, hanya saja meskipun tripod ini kecil, ini sangat berat. Su Siming melanjutkan, Ye Qiu, jangan meremehkan kuali ini. Ketika ayahku membawa kuali ini ke sini terakhir kali, dia menggunakan 8 pengawal yang kuat, dan 8 pengawal itu kelelahan. Pukulan. Sula berkata lagi, saya memperkirakan bahwa tripod ini memiliki berat setidaknya 2000 kT. Bab 1743. Sangat tidak nyaman untuk dibawa. Little Leaf, kamu harus memilih yang lain. Ye Qiu berkata, Tuan Su, semua yang Anda miliki di sini adalah harta karun dan tidak ternilai harganya, tetapi saya tidak menyukai yang lainnya. Saya hanya menyukai tripod ini. Su Lao sedikit terkejut dan berkata, karena kamu menyukai Xiao Ye, aku akan memberikannya kepadamu, dan aku akan menemukan seseorang untuk mengangkutnya ke Tiongkok untukmu. Jangan repot-repot, aku bisa mengambilnya sendiri. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia melangkah maju dan meraih tripod. Melihat tindakan Ye Qiu, Su Siming berkata sambil tersenyum, Ye Qiu, tidakkah kamu ingin mengambil tripod kecil ini? Saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan pikiran ini. Aku baru saja memberitahumu bahwa tripod ini sangat berat, kamu tidak bisa mengangkatnya. Sebelum Su Siming selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti, hanya untuk melihat Ye Qiu mengangkat kuali dengan satu tangan. Persetan! Su Siming berseru dan menatap Ye Qiu dengan kaget, hanya untuk melihat wajah Ye Qiu tidak merah, dan dia tidak bernapas, seolah-olah dia tidak membawa kuali seberat beberapa ribu kati, tetapi segumpal kapas. Su Lao juga telah melihat adegan besar. Pada saat ini, wajah tuanya penuh kejutan. Bagaimana ini mungkin? Penatua Su berpikir bahwa dia salah membacanya, menggosok matanya dengan kedua tangan, dan melihat lebih dekat. Apakah dia menyebutkannya? Dan, hanya dengan satu tangan? Old Su memicu badai di hatinya. Setelah dia mendapatkan tripod ini, dia harus berusaha keras untuk membawanya pulang, tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang Ye Qiu dapat dengan mudah mengambil tripod itu. Anak aneh macam apa ini? Tepat ketika Su Lao terkejut, Ye Qiu memegang kuali Qian Kun di telapak tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Dia menemukan bahwa kuali ini persis sama dengan kuali Qian Kun yang diberikan Sang Tianxi kepadanya, terlepas dari ukuran, bentuk, berat, dan polanya. Bab 1744. Tidak ada keraguan bahwa Qian Kun Ding ini asli. Setelah beberapa saat, Ye Qiu berkata, Elder Su, kamu tidak akan merasa sedih jika aku mengambilnya. Old Su tertawa dan berkata, selama kamu menyukainya. Ye Qiu, aku benar-benar tidak melihatnya. Kamu terlihat sangat tampan di luar, tetapi kamu memiliki begitu banyak kekuatan. Su Siming bertanya, Ye Qiu, mengapa kamu begitu kuat? Sekarang semua orang telah terkejut, mari kita berpura-pura menjadi deep sampai akhir. Paman Su, pernahkah kamu mendengar tentang kekuatan ilahi bawaan? Ye Qiu bertanya. Su Siming mengangguk, aku pernah mendengar bahwa beberapa orang sangat kuat ketika mereka lahir. Ye Qiu, mengapa kamu menanyakan ini? Apakah kamu? Ya, saya dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Ye Qiu berkata, ketika saya lahir, kekuatan saya lebih kuat daripada orang dewasa. Ketika saya berusia 5 tahun, saya membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Mendesis. Su Siming menghirup udara dingin. Jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain, dia tidak akan pernah mempercayainya, tetapi itu berasal dari mulut Ye Qiu, jadi dia tidak bisa tidak mempercayainya.
Jika tidak, bagaimana Anda bisa menjelaskan kemampuan YQ untuk mengambil kuali Qian Kun seberat 2000 pon dengan satu tangan? Song Huixian berseru, YQ, jika kamu tinggal di zaman kuno, dengan kekuatan ini, kamu bisa menjadi seorang pejuang di medan perang, dan kamu bahkan mungkin dapat membelah bumi dan menyegelnya sebagai seorang markuis. Bibi terlalu dibesar-besarkan. Dalam masyarakat saat ini, kekuatan saja tidak cukup, kamu harus bijaksana, kata YQ dengan rendah hati. Saat mereka berbicara, Tetua Su telah mengamati YQ secara diam-diam, dan semakin dia melihat, semakin dia puas. Aku harus menjadikan YQ sebagai menantuku. Kekuatannya sangat besar dan keterampilan medisnya sangat cemerlang. Dia dapat melindungi Zhang Geum di masa depan, dan dia juga dapat membantu Zhang Geum dalam memimpin grup Tianxing. Kalau begitu, ketika aku meninggalkan dunia ini di masa depan, aku tidak perlu khawatir. Memikirkan hal ini, Penatua Su berkata, YQ, lihat lagi, selama ada sesuatu yang kamu sukai di rumah ini, jangan ragu untuk berbicara. Saya tidak tega memiliki bayi tanpa menantu. Bab 1745. Penatua Su siap melakukan apapun untuk menjadikan YQ sebagai menantunya. YQ tersanjung dan berkata, Tuan Su, Anda terlalu sopan. Anda memberi saya perunggu Tiansheng dan kuali ini. Saya sudah sangat berterima kasih. Bagaimana saya bisa meminta harta karun dari Anda? Old Su tersenyum dan berkata, YQ, jangan malu, kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Jika kamu menyukai semua harta di ruangan ini, maka aku bisa memberikan semuanya untukmu. Mendengar ini, Su Ziming dan Song Huixian saling memandang dengan kaget. Mereka tahu betul bahwa harta di rumah ini bernilai puluhan miliar, banyak di antaranya unik, dan nilainya hanya akan lebih tinggi jika dilelang. Butuh ayahku untuk mengumpulkan harta ini untuk sebagian besar hidupnya, dan dia sangat menghargai mereka, biasanya, apalagi memberikannya, bahkan jika teman lamanya datang, tidak ada kesempatan untuk memasuki ruang harta karun untuk menonton mereka. Hari ini adalah hari yang baik. Ayah tidak hanya memberi YQ manusia perunggu suci surgawi dan kuali, tetapi juga mengatakan bahwa selama YQ menyukainya, dia bisa memberikan semua harta di ruangan ini kepada YQ. Itu luar biasa. Apa tujuan ayah melakukan ini? Sementara Su Ziming dan istrinya bingung, hati YQ juga dipenuhi keraguan. Apa tujuan Sulau? Dia sangat percaya bahwa lelaki tua Su tidak akan begitu murah hati tanpa alasan dan harus memiliki tujuan. Namun, YQ tidak mengerti tujuannya untuk sementara waktu. YQ tidak berpikir dalam-dalam karena dia tidak tertarik dengan harta ini. Seorang pria tidak memenangkan cinta orang. Terima kasih, Tuan Su, atas kebaikan Anda. Saya menghargainya, kata YQ. Old Su tersenyum dan berkata, YQ, karena kamu tidak menyukai bayi-bayi ini, bagaimana kalau aku memberimu mutiara lagi? Mutiara. Mendengar dua kata ini, wajah Su Changjin memerah dengan suos, dia melirik YQ diam-diam, dan buru-buru menundukkan kepalanya. Su Ziming dan Song Huixian sama-sama menatap YQ. YQ tidak bodoh, dan secara alami memahami arti kata-kata lama Su. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana menjawab, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. YQ mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa panggilan itu dari dewa militer. Tuan Su, saya minta maaf, ini adalah panggilan yang sangat penting yang harus saya jawab. Bab 1746. YQ juga secara khusus memberi Sulam melihat ID penelepon. Tuan Su dan Dewa Perang adalah teman. Ketika dia melihat ID penelepon, dia tersenyum dan berkata,
Ternyata itu adalah panggilan Dewa Perang, jadi tolong jawab. Ye Qiu dengan cepat meninggalkan ruang harta karun. Datanglah keluar villa. Ye Qiu menjawab telepon. Mengapa kamu lama sekali menjawab telepon? Bukankah dia bermain-main dengan wanita lain? Ada sedikit ketidakpuasan dalam suara dewa militer. Ye Qiu tersenyum dan berkata, aku tidak main-main, aku di rumah Su. Bagaimana kondisi Su Yuansheng? Tanya dewa perang. Sudah sembuh. Ye Qiu menjawab. Dewa militer berkata sambil tersenyum, saya tahu bahwa jika Anda mengambil tindakan, Su Yuansheng pasti akan baik-baik saja. Kepala, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Tanya Ye Qiu. Dua hal. Dewa perang berkata, hal pertama, Cao Yuan telah memimpin murid-murid Longmen ke wilayah Miao, dan secara resmi meluncurkan serangan umum ke sekte Dewa Penyihir. Aku baru saja mendapat kabar bahwa kecepatan Cao Yuan sangat cepat. Dia menghancurkan puluhan cabang sekte Dewa Penyihir dan membunuh ribuan orang dari sekte Dewa Penyihir dengan serangan petir. Saat ini, jaraknya kurang dari 100 mil. Dari markas besar sekte Dewa Penyihir. Mungkin besok pagi, kamu akan menerima berita bahwa sekte Dewa Penyihir telah sepenuhnya dimusnahkan. Ye Qiu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Cao Yuan begitu cepat. 9.000 tahun benar-benar ganas. Seru Ye Qiu. Dewa perang tersenyum dan berkata, sudah kubilang sejak lama bahwa Cao Yuan pandai merencanakan dan kemudian membuat gerakan. Sebelum menyerang sekte Dewa Penyihir, dia pasti telah melakukan penyebaran yang komprehensif. Saat dia bergerak, itu seperti angin dan awan, dan dia sama sekali tidak memberi waktu istirahat bagi sekte Dewa Penyihir. Ye Qiu berkata, Kepala, sekte Dewa Penyihir telah beroperasi di Miaojiang selama bertahun-tahun, dan juga telah bertarung dengan Longmen begitu lama. Masuk akal bahwa itu tidak dapat dikalahkan begitu cepat, kan? Dewa perang mengerti maksud Ye Qiu dan bertanya, apakah kamu khawatir sekte Dewa Penyihir memikat musuh lebih dalam? Ye Qiu bersenandung. Bab 1747. Dewa militer tersenyum dan berkata, apakah kamu pikir Cao Yuan tidak dapat memikirkan masalah yang dapat kamu pikirkan? Ye Qiu tercengang. Dewa militer melanjutkan, jangan meremehkan Cao Yuan. Hanya butuh lebih dari 1 tahun untuk mengembangkan Longmen seperti sekarang ini. Kemampuannya benar-benar tidak ada bandingannya. Dia merekrut talenta, mengenal orang dan memanfaatkannya dengan baik, mengelola gerbang naga dengan tertib, dan memiliki kemampuan memerintah yang sangat baik. Ketika wanita tercinta Cao Yuan meninggal di depannya, basis kultivasinya dihapus dan dia menjadi kasim. Jika dia adalah orang biasa, dia akan menemukan kepicikannya sejak lama, tetapi Cao Yuan berusaha sekuat tenaga dan menanggung penghinaan untuk itu. Bertahun-tahun. Kemudian, dia mendirikan perusahaan. Longmen telah menjadi mimpi buruk bagi sekte Dewa Penyihir, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang dengan ketekunan yang besar. Sayangnya, Cao Yuan tidak mau bergabung dengan Istana Hades, jika tidak, saya akan membiarkan dia mengambil alih Istana Hades. Ye Qiu berkata, aku tidak meremehkan 9.000 tahun, aku mengkhawatirkannya. Pertempuran yang menentukan ini terlalu mendadak. Aku khawatir ada konspirasi dari sekte Dewa Penyihir. Jun Shen berkata, kamu harus percaya pada Cao Yuan, tanpa kepastian 100%, dia tidak akan pernah melancarkan pertempuran yang menentukan melawan sekte Dewa Penyihir. Ye Qiu menindaklanjuti dan bertanya, saya harap saya bisa mendengar berita kematian sekte Dewa Penyihir lebih cepat. Ketua, apa hal kedua yang ingin Anda katakan? Dewa Perang berkata, sekarang ada tugas untukmu.
Misi apa? Suara dewa militer menjadi serius dan berkata, saya mendapat laporan rahasia bahwa Zhang Zihao muncul di Daihan. Ye Qiu bingung. Zhang Zihao? Siapa itu? Dewa militer. Ada keheningan sesaat di telepon. Melihat dewa militer itu terdiam, Ye Qiu bertanya, apakah Zhang Zihao orang kita? Aku tidak tahu banyak tentang dia. Dewa militer sedikit terdiam, apakah kamu tidak menonton berita? Ye Qiu berkata, saya sangat sibuk sekarang sehingga saya tidak punya waktu untuk menonton berita. Dewa militer menjelaskan kepada Ye Qiu dan berkata, Zhang Zihao adalah bandit yang ganas. Bab 1748. Dalam 10 tahun terakhir, Zhang Zihao telah melakukan beberapa kejahatan yang mengejutkan di Xiangjiang. Dia memeras lebih dari $1 miliar melalui serangkaian cara seperti perampokan dengan kekerasan, pembunuhan, dan penculikan. Di antara mereka yang dia culik, beberapa adalah Taipan Hong Kong, dan dia memeras sebanyak 200 juta uang tebusan dari setiap Taipan. Selama bertahun-tahun, polisi Xiangjiang telah menangkapnya. Tapi Zhang Zihao sangat licik. Dia telah melarikan diri beberapa kali. Dalam 3 tahun terakhir, Zhang Zihao telah menghilang tanpa jejak, dan semua orang mengira dia sudah mati. Baru hari ini saya mendapat kabar bahwa Zhang Zihao muncul di Daihan. Menurut laporan rahasia, Zhang Zihao dan beberapa kaki tangannya mencuri makam kekaisaran di Daihan belum lama ini, dan mereka mendapatkan banyak hal baik darinya. Ketika departemen terkait di Korea sedang menyelidiki pencurian makam kuno, mereka menangkap kaki tangan Zhang Zihao. Menurut kaki tangan itu, Zhang Zihao berencana untuk menculik bersama, dan target penculikan itu adalah Su Yuanzheng, ketua grup Tianxing. Ye Qiu mengangkat alisnya saat mendengar ini. Apakah Zhang Zihao ini gila? Untuk benar-benar ingin menculik penatua Su, bukankah ini merugikan diri sendiri? Anda harus tahu bahwa keamanan keluarga Su ketat, dan ada banyak pengawal di dalam dan di luar villa. Apakah Anda pikir Zhang Zihao gila? Biarkan saya memberitahu Anda, ketika dia mengatakan akan menculik Taipan Hong Kong, para Taipan itu tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa ada pengawal di sekitar dan Zhang Zihao tidak punya kesempatan untuk menyerang. Namun, pada akhirnya, mereka masih diculik oleh Zhang Zihao. Dewa militer berkata, Zhang Zihao adalah pria yang berani dan kejam. Dia tidak pernah melakukan apapun untuk menghasilkan uang, tidak peduli apa moralitas sungai dan danau. Juga, keterampilan Zhang Zihao tidak lemah, dan dia memiliki senjata di tangannya. Karena dia akan menyerang Su Yuanzheng, dia pasti akan mengimplementasikan rencana berdasarkan karakternya. Ye Qiu, kamu kebetulan berada di rumah Su, bantu lindungi Su Yuanzheng. Juga, perhatikan keselamatan keluarga Su lainnya untuk mencegah Zhang Zihao menyerang keluarga Su Yuanzheng. Ye Qiu berkata dengan wajah pahit, Tuan, Anda mempermalukan saya. Saya bukan pengawal, bagaimana saya bisa tinggal di sisi Su Yuanzheng sepanjang waktu? Saya masih berencana untuk kembali ke Huaguo lebih awal untuk menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan saya. Bab 1749. Jika Anda ingin saya memberitahu saya, Chief, mengapa Anda tidak memberitahu saya keberadaan Zhang Zihao, dan saya akan membunuhnya sekarang? Sinto militer, saya telah mengatur untuk menemukan Zhang Zihao. Begitu saya menemukannya, saya akan segera memberitahu Anda. Sampai kamu menemukan Zhang Zihao, kamu harus tinggal di keluarga Su untuk melindungi Su Yuanzheng. Ini adalah perintah. Ye Qiu harus mematuhi perintah. Tuan, saya bisa menyetujui ini, tapi saya punya permintaan. Kamu berkata, saya hanya bisa tinggal di Daihan paling lama seminggu.
Jika Anda tidak dapat menemukan Zhang Zihao dalam waktu seminggu, maka saya akan kembali ke Cina, kata Ye Qiu. Dalam seminggu, beri aku 72 jam. Setelah dewa militer selesai berbicara, dia menutup telepon. Pada saat ini, keluarga Su keluar dari ruang harta karun. Ye Qiu memperhatikan bahwa wajah Su tua tegas, Su Ziming dan istrinya serius, dan alis Su Chanjin penuh ketegangan. Apa yang salah? Melihat bahwa wajah mereka tidak benar, Ye Qiu bertanya dengan keras. Masalah terjadi. Sebelum Su Ziming selesai berbicara, penatua Su berkata, Paman Jiang Jin telah pergi. Baik. Ye Qiu terkejut, dia belum pernah mendengar bahwa Su Chanjin memiliki seorang paman. Sula menjelaskan, nenek Jiang Jin meninggal lebih awal. Kemudian, saya memiliki hubungan dengan sekretaris saya. Untuk memaksa saya menikahinya, dia tidak memberitahu saya bahwa dia hamil. Saya hanya tahu kapan anak itu lahir. Ye Qiu memberi Sulau acungan jempol di hatinya. Orang tua itu berbunyi bip. Ini harus menjadi sesuatu yang sekretaris lakukan, tidak ada hubungannya. Bab 1750. Su berkata, saya tidak ingin menikahinya, jadi wanita itu pergi dengan anak itu. Beberapa tahun kemudian, wanita itu meninggal karena sakit. Saya ingin membawa pulang putra saya, tetapi dia membenci saya, menolak untuk pulang, tidak menerima dukungan finansial saya, dan memperlakukan saya seperti musuh. Setelah bertahun-tahun, dia telah dewasa. Dia sangat baik. Dia tidak bergantung pada bantuanku. Dia menjadi bintang terkenal di industri hiburan dan menjadi nama rumah tangga. Namanya Jin Changsu, pernahkah kamu mendengarnya? Ye Qiu mengangguk, aku pernah mendengarnya, dia cukup tampan. Beberapa waktu lalu, dia melihat Lin Jingjing sedang menonton drama Korea, dan pemeran utama prianya adalah Jin Changsu. Su Laodao berkata, meskipun Changsu tidak mengenali saya sebagai ayahnya, dan mengambil nama keluarga ibunya, tetapi saya telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan saya tiba-tiba mengetahui bahwa dia telah pergi. Ye Qiu bertanya, Penatua Su, apa yang Anda katakan telah hilang? Apa sebenarnya maksud Anda? Penatua Su berkata dengan sungguh-sungguh, saya menduga Changsu diculik. Penculikan? Ketika Ye Qiu mendengar dua kata ini, dia tiba-tiba teringat panggilan telepon dari dewa militer tadi. Mungkinkah Zhang Zihao yang melakukannya? Ye Qiu bertanya, Su tua, berapa banyak orang di Dahan yang tahu tentang hubungan antara Jin Changsu dan kamu? Sula menjawab, masalah ini telah dilaporkan dalam beberapa berita gosip 2 tahun lalu. Publik hanya menduga bahwa Changsu adalah anak haram saya dan Changsu adalah seorang bintang. Saya khawatir akan mempengaruhi masa depannya, jadi saya tidak mengakuinya di depan publik. Su Ziming berkata, Ayah, saya pikir lebih baik memanggil polisi dan menyerahkannya kepada polisi. Old Su menggelengkan kepalanya, jangan panggil polisi untuk saat ini. Jika seseorang benar-benar menculik Changsu, mereka pasti akan meminta uang tebusan, sehingga kita bisa mengetahui keberadaan Changsu. Ketika Tuan Su mengatakan ini, ponsel Su Ziming berdering. Saya Su Ziming. Su Ziming menjawab telepon, mendengarkan beberapa kalimat, lalu menyalakan suara melalui teleponnya dan berkata, Ayah, saya mencari Anda. Siapa yang menelepon? Sulau bertanya. Bab 1751. Su Ziming berkata, saya tidak tahu, pihak lain berbicara bahasa Cina. Pada saat ini, suara seorang pria datang dari telepon, saya mencari Su Yuanzheng dan meminta Su Yuanzheng untuk menjawab telepon. Su tua berkata, saya Su Yuanzheng. Pria di ujung telepon berkata, halo, Tuan Su,
saya Zhang Zihao. Ye Qiu mengangkat alisnya. Zhang Zihao menelepon saat ini, itu jelas tidak bagus. Penatua Su sedikit bingung, Zhang Zihao. Zhang Zihao tersenyum dan berkata, Tuan Su ada di Korea. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan saya, sebagai orang kaya, Anda seharusnya sudah mendengar tentang perbuatan saya. Beberapa taipan bisnis di Xinjiang telah diculik oleh saya. Sula memikirkannya, tanpa sedikit pun kepanikan di wajahnya, dan bertanya, Tuan Zhang, saya tidak tahu mengapa Anda mencari saya. Zhang Zihao tersenyum dan berkata, Jin Changsu adalah putramu, kan? Dia ada di tanganku. Wajah Su tua masih tenang, dan dia berkata, Tuan Zhang menelepon saya. Bukankah dia seharusnya memberitahu saya berita itu? Jika Anda memiliki permintaan, Anda dapat mengatakannya secara langsung. Zhang Zihao berkata, untuk menunjukkan ketulusan saya ingin datang ke Menshan untuk berbicara secara langsung. Maukah Anda menyambut Tuan Su? Su Lao terkejut. Dia tidak menyangka Zhang Zihao akan datang ke rumahnya untuk mewawancarainya tanpa mengatakan bahwa dia telah mengikat putranya, dia benar-benar berani. Ye Qiu juga sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penculik yang begitu berani. Tuan Su berhenti sejenak dan berkata, tentu saja sama-sama. Tuan Zhang, kapan Anda akan tiba? Saya akan menunggu Anda kapan saja. Zhang Zihao berkata, saya sudah dalam perjalanan, dan saya akan segera sampai. Apakah Anda mengerti aturannya, Tuan Su? Old Su berkata, jangan khawatir, selama kamu tidak menyakiti Changsu, aku berjanji untuk tidak memanggil polisi. Oke, sampai jumpa. Telepon ditutup. Bab 1752. Su Ximing berkata dengan marah, Zhang Zihao ini terlalu sombong. Ayah, aku akan mengatur pengawal dan menangkap Zhang Zihao nanti. Old Su menggelengkan kepalanya, Changsu masih di tangannya, jangan bertindak gegabah. Bagaimana jika Zhang Zihao datang dan menyakitimu? Su Ximing berkata, saya mendengar bahwa Zhang Zihao ini tidak pernah berbicara tentang moralitas dan kebenaran. Dia adalah bajingan yang keji. Ayah, haruskah aku memanggil polisi? Elder Su segera menghentikan Su Ximing dan berkata, karena saya sudah mengatakan untuk tidak memanggil polisi, saya harus menepati janji saya. Jangan khawatir. Zhang Zihao tidak akan menyakitiku, karena yang dia inginkan hanyalah uang. Ayo pergi ke pintu untuk bertemu gangster terkenal ini. Su Ximing masih khawatir, ayah, aku akan memanggil beberapa pengawal untuk melindungimu. Ye Qiu berkata, Paman Su, Anda tidak perlu menjadi pengawal. Dengan saya di sini, Zhang Zihao tidak akan menyakiti siapapun. Anda? Su Ximing melirik Ye Qiu dengan curiga, seolah berkata, apakah kamu baik-baik saja? Paman Su, apakah kamu lupa, aku dilahirkan dengan kekuatan suci, Zhang Zihao berani mengacaukannya, dan aku meninjunya sampai mati. Ye Qiu melambaikan tinjunya. Su Ximing masih khawatir, bagaimana jika dia punya pistol? Ximing, kenapa kamu begitu pemalu? Kamu hanya seorang gangster, mengapa kamu harus sangat khawatir? Sula menegur Su Ximing, dan kemudian memimpin untuk berjalan keluar pintu. Ye Qiu buru-buru mengikuti. Begitu beberapa orang keluar dari pintu, sebuah sedan Mercedes-Benz hitam berhenti di depan mereka. Pintunya terbuka. Seorang pria berusia 40-an dengan setelan kasual berjalan keluar. Pria itu berjalan ke arah Tuan Su dan berkata sambil tersenyum, halo Tuan Su, saya Zhang Zihao. Apakah orang ini Zhang Zihao? Bab 1753. Ye Qiu melihat.
Zhang Zihao tingginya 1,7 meter, dengan kepala pendek, kulit gelap, dan bekas luka sepanjang 5 cm di samping matanya. Pada pandangan pertama, dia adalah karakter yang kejam. Sial, Dewa Perang mencarimu, tapi kamu benar-benar datang kepadaku, bukankah ini merugikan diri sendiri? Ye Qiu diam-diam senang. Halo, Tuan Zhang. Selamat datang di rumah kami. Su Lao juga berkata sambil tersenyum. Tuan Su, tolong panggil polisi di rumah Anda. Zhang Zihao tidak yakin apakah Tuan Su telah memanggil polisi, jadi dia menggunakan kalimat ini untuk menipu pihak lain. Setelah mendengarkan Tuan Su, dia tersenyum dan berkata, saya telah berkecimpung dalam bisnis sepanjang hidup saya. Dan saya tidak memiliki pengalaman yang sangat sukses. Tetapi saya memiliki satu pengalaman, yaitu setia pada apa yang Anda katakan dan lakukan. Jika Anda tidak percaya saya, Tuan Zhang, saya dapat memimpin Anda. Pulanglah dan lihatlah. Zhang Xiao menatap Su Lao sebentar, lalu mengangguk dan berkata, oke. Dengan cara ini, Tuan Su membawa Zhang Zihao ke villa. Untuk menunjukkan ketulusannya, Tuan Su bahkan membuka pintu setiap kamar untuk dilihat Zhang Zihao. Benar saja tidak ada polisi. Zhang Zihao sangat puas dan berkata, Tuan Su menepati janjinya, yang sangat mengagumkan. Su Tuo berkata, Tuan Zhang, bisakah kita bicara sekarang? Tentu. Setelah itu, semua orang pergi ke ruang tamu untuk duduk. Tanpa diduga, tepat ketika Zhang Zihao duduk, bel pintu villa tiba-tiba berdering. Bel pintu villa berdering tiba-tiba. Zhang Zihao, seperti singa yang ketakutan, melompat dan duduk di sebelah Elder Su. Maknanya jelas, begitu ada perubahan, dia akan menyandera penatua Su untuk pertama kalinya. Ziming, siapa yang akan kamu temui? Penatua Su juga sedikit bingung. Pada saat ini, mengapa seseorang tiba-tiba datang ke keluarga? Su Ziming mengangguk, berjalan mendekat dan membuka pintu. Saya melihat seorang pria muda dengan mantel kulit, kalung emas di lehernya, dan rambutnya yang dicat kuning berdiri di luar. Bab 1754. Siapa kamu? Tanya Su Ziming. Saya sopir saudara Zhang. Huang mau meregangkan kepalanya dan melirik ke ruang tamu, melihat Zhang Zihao duduk di sofa, dan bertanya dengan keras, Saudara Zhang, polisi lalu lintas tidak akan membiarkan saya memarkir mobil di pintu, apa yang harus saya lakukan? Zhang Zihao memarahi, sial, kamu harus bertanya padaku tentang masalah sepele seperti itu? Apakah kamu gila? Huang mau sangat ketakutan sampai lehernya menyusut, dia berbalik dan lari. Su Ziming menutup pintu villa. Maaf, bawahan saya tidak efektif, membuat Tuan Su bercanda, kata Zhang Zihao kepada Tuan Su. Tidak apa-apa. Su Lao juga tersenyum. Zhang Zihao kembali ke tempat duduknya. Tuan Zhang, apakah Anda ingin minum? Su Lao bertanya dengan sopan. Ngomong-ngomong. Zhang Zihao sedikit terkejut, dia tidak menyangka penatua Su begitu mudah didekati. Ziming, tuangkan segelas anggur merah untuk Tuan Zhang, perintah Su Lao. Su Ziming membuka sebotol Lafite di depan Zhang Zihao, menuangkan 2 gelas, menyerahkan satu kepada Zhang Zihao dan yang lainnya kepada penatua Su. Silahkan. Penatua Su membuat gerakan mengundang. Zhang Zihao sangat berhati-hati dan tidak minum, tetapi berkata sambil tersenyum, Tuan Su, tolong. Penatua Su tahu bahwa Zhang Zihao berjaga-jaga, tersenyum dan menyesap anggur. Zhang Zihao kemudian menyesap anggur merah, lalu menutup matanya dengan ekspresi senang, dan berkata, seperti yang diharapkan dari Lafite, itu lembut dan kenyal, dengan aroma buah yang luar biasa, rasa yang kaya, elegan dan panjang,
seperti elegan, dan wanita yang lembut. Su Lao sedikit terkejut, Tuan Sang masih mengerti anggur? Tuan Su tidak tahu apa-apa. Saya dulu melakukan bisnis anggur selama beberapa tahun ketika saya berada di Xiangjiang. Zhang Zihao meminum anggur di gelasnya dan berkata, Tuan Su, Anda adalah orang terkaya di Korea. Dan panutan dalam dunia bisnis. Aku selalu mengagumimu dan sangat iri padamu. Su Lao tersenyum ringan, tidak perlu iri, pasang surut lautan bisnis, setiap orang memiliki kesempatan. Zhang Zihao berkata, peluang berbeda untuk setiap orang. Saya juga ingin menjadi pengusaha sukses, tetapi keluarga saya miskin ketika saya masih muda, jadi saya tidak belajar terlalu banyak.